Selamat datang di The Unknown Diary, diary dari hal-hal yang tidak diketahui. I'm your host, Geo, yang suka ngajak kalian masuk selimut buat bahas hal-hal horor. Hari ini kita bakal bahas beberapa konspirasi teori di balik kebakaran hebat di Los Angeles. Mulai dari senjata rahasia sampai campur tangan selebriti. Without further ado, masuk selimut kita bahas. Gak usah masuk selimutnya, masih siang. Yang pertama dan yang mungkin paling kontroversial adalah tentang DEW atau Directed Energy Weapons, di mana ada teknologi militer yang sangat maju itu dipakai buat sengaja ngebakar hutan. Teori ini didukung karena adanya pictorial proofs atau bukti-bukti berupa gambar yang nunjukin kalau rumah-rumah yang hancur atau pohon-pohon yang kebakar itu nggak merata. Jadi ada yang hancur, ada yang enggak. Seolah-olah tuh diarahin mana yang mau dihancurin, mana yang enggak. Tapi teori ini udah dipatahkan oleh para expert dan investigator, di mana mereka jelasin kalau intensitas api atau arah angin itu bisa mempengaruhi arah apinya. Biarpun begitu, teori tentang adanya DEW ini tetap menyebar. Teori kedua adalah seputar teroris ekologi, di mana dipercaya kalau mereka dengan sengaja membakar hutan untuk menarik perhatian orang terhadap perubahan iklim. Jadi kayak environmentalist ekstrim itu mau kasih pesan buat masyarakat nunjukin tentang buruknya dampak layanan manusia terhadap lingkungan. Cuma belum ada bukti yang cukup kuat buat mendukung teori ini, jadi ini kayak dianggap sebagai cerita nyari sensasi aja. Tapi masih cukup menarik tentang gimana misinformasi itu sangat cepat menyebar. Teori ketiga adalah campur tangan selebriti. Yang ini agak beda nih, di mana para conspiracy theories itu ngebawa-bawa selebriti buat hal ini. Di mana katanya markas PDD itu udah ketemu, jadi kebakaran ini diciptakan buat menghilangkan bukti. Ada juga pendapat kalau ini tuh biar para selebriti yang udah kaya-kaya itu tuh bisa ngebeli lahan baru nantinya. Tapi ini tuh nggak ada bukti konkretnya. Jadi ini malah nunjukin gimana teori-teori konspirasi itu sangat sering involve para selebriti biar dapet atensi. Para petinggi juga udah membubarkan teori ini. Nah, kalau tiga teori tadi itu terdengar far-fetched ya, terdengar gila, isinya kontroversi semua, beberapa percaya kalau kebakaran ini tuh sesimpel dikarenakan kembang api. Jadi karena besarnya perayaan tahun baru yang isinya petasan-petasan semua, percikan-percikan api dari kembang api perayaan tahun baru itu menyentuh tanah dan karena kebetulan lagi kering jadinya kebakaran. Sekarang gue mau bahas kenapa sih teori-teori konspirasi itu sangat gampang merambat. Di masa-masa krisis ini orang tuh banyak yang nyari-nyari penjelasan buat coba mengerti chaos ini. Dan sosial media ini bener-bener ngeboost teori-teori ini buat naik ke permukaan. Dan before you know, tahu-tahu udah di mana-mana. Nah, itu tadi adalah teori-teori tentang kebakaran LA. Nah, ingat, ini adalah teori konspirasi, jadi sangat penting buat kalian tuh mempertanyakan apa yang kalian dengar. Dan bukan cuma melakukan research sendiri, tapi juga penting untuk tahu kalau riset kalian itu tuh source-nya kredibel atau enggak. Gimana kredibilitas sumber informasi yang kalian dapetin. Jadi teori mana yang kalian suka, komen. Atau mungkin kalian ada teori lain. Jangan lupa subscribe dan follow gue di TikTok.